أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan teruskan kajian kita tentang Kitab Tauhid. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, suatu kitab yang bagus sekali pembahasan tentang masalah tauhid. Dan kitab ini sudah banyak dicetak dan terjemahkan ke banyak sekali bahasa-bahasa di dunia ini. Kita masih membahas tentang masalah sihir. Jadi sihir ini hadirin sekalian secara bahasa mengungkapkan sesuatu yang sebab terjadinya samar atau tersembunyi. Ya, secara istilah tentunya sihir ini seperti pernah kita bahas bahwasanya para ulama ada yang tidak mau menerjemahkan apa itu sihir karena begitu banyak macam-macamnya. Ya, seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya. Tetapi ada yang mendefinisikan sihir itu maksudnya adalah jimat-jimat, mantra-mantra, ikatan-ikatan yang dapat menyebabkan hati atau badan menjadi sakit, bahkan bisa membunuh, ya, meninggal dunia, dan dapat pula menyebabkan perpisahan antara suami dan istri, atau salah satunya tidak bisa berhubungan, ya, tidak bisa berhubungan antara suami dan istri, ya, karena kena sihir. Ahlus sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa sihir itu punya pengaruh. Hal ini bertentangan dengan beberapa kelompok-kelompok seperti Mu'tazilah dan yang lainnya yang tidak percaya dengan adanya sihir. Al-Quran hadirin sekalian menceritakan tentang adanya sihir, bahwa sihir itu punya pengaruh-pengaruh, ya, kepada manusia. Pernah Nabi juga disihir, tetapi Nabi kena sihir itu hanya sebentar. Dia merasa ingat sesuatu tetapi kemudian lupa tentang sesuatu itu, ya, sebentar saja, kemudian diberitahu oleh malaikat dan dihilangkan sihirnya. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam pernah kena sihir, ya, tapi sebentar saja. Dia menyangka bahwasanya tongkat-tongkat ahli sihir itu yang dilemparkan berubah menjadi ular yang menyerang dia. Padahal itu tipuan mata saja. Ya, sempat dia mundur begitu kaget, ya, tapi setelah itu tidak lagi, ya, kaget. Disuruh tenang oleh Allah Subhanahu wa taala, balik Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tongkat satu kemudian berubah menjadi ular besar dan memakan tali-tali atau tongkat-tongkat tukang sihir. Ya, tentunya mukjizat beda dengan apa? Sihir. Kalau mukjizat bisa berubah, tongkat bisa menjadi ular. Tetapi sihir hanya tipuan mata saja. Ya, tidak bisa tongkat menjadi ular atau tali menjadi ular, ya, kecuali orang yang kena pengaruh sihir.
Padahal sebetulnya tidak bisa berubah. Itu perbedaan mukjizat dan apa? Sihir. Namun demikian, Nabi Musa sebentar kemudian turun wahyu lagi. Ya, jangan takut kamu wahai Musa, engkau yang lebih tinggi daripada mereka karena engkau beriman. Ya, jadi tidak ada masalah, kita tidak meragukan Nabi Muhammad SAW ketika turun wahyu. Wahyu tetap turun, hadirin sekalian, walaupun Nabi pernah kena sihir. Di sini menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia, kemudian juga sihir itu punya pengaruh. Ya, dan diyakinkan bahwa sihir itu lemah. Wala yuflihu sahir haitsu ata. Ya, tidak akan beruntung, tidak akan sukses sihir itu dari arah manapun, hadirin sekalian. Itu yang harus kita yakini. Begitu juga bahwa sihir itu ada sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 102 tentang setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia di zamannya Nabi Sulaiman. Ya, dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaimanu, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra, wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah." فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Nabi Sulaiman tidaklah berbuat sihir, tidak kafir. Ya, di sini menunjukkan bahwa orang yang mengerjakan sihir minta bantuan dari setan maka hukumnya kafir. Nabi Sulaiman tidak kafir karena dia tidak berbuat apa sihir, hanya setan-setan itulah yang kafir, yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. Ya, ada tuduhan bahwa malaikat yang Allah turunkan di Babil, Harut dan Marut berbuat sihir. Ya, justru tidak berbuat sihir. Setan-setan itu yang mengajarkan manusia, mengajarkan Harut dan Marut berbuat apa? Sihir. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun. Ya, sebelum mengatakan sungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Jadi malaikat Harut dan Marut Allah turunkan sebagai cobaan bagi manusia saat itu yang menyamar sebagai manusia. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara suami dengan istrinya. Jadi sihir itu bisa dan mampu menceraikan antara suami dan istri. Di sini menunjukkan apa? Pengaruh sihir itu ada, hadirin sekalian. Dan mereka itu ahli sihir, yani tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin dari Allah. Tukang-tukang sihir itu tidak bisa mencelakakan kecuali dengan izin dari Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak bisa. Manusia tidak bisa celaka dengan sihirnya, hadirin sekalian. Dan mereka mempelajari sesuatu yang beri mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tidaklah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Nah, di sini juga ayat ini sebetulnya Allah juga menegur orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi itu mengganti kitab, ya, kitab suci dengan ajaran sihir, dengan ajaran apa? Setan. Ini dicelah oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak mau menjalankan isi daripada kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Menukar dengan apa? Dengan ilmu sihir. Sungguh rugilah mereka itu. Ya, mereka tidak ada keuntungan sama sekali di akhirat nanti. Dan jahatlah perbuatan mereka, yaitu menyihir orang.
Ya, mereka ini kalau mengetahui mereka betul-betul akan menyesal. Inilah hadirin sekalian firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 102 menunjukkan sihir itu bisa mengenai orang. Ya, apalagi orang itu jauh dari Allah, ya tidak salat misalnya, kemudian tidak ada zikir, ya yang ada hanya pikirannya dunia saja, mudah kena sihir hadirin sekalian. Nah, ini terbukti di masyarakat. Sihir dari dulu itu ada. Dibuktikan di sini pada zaman Nabi Sulaiman. Begitu juga pada masa Nabi Musa alaihissalam, Firaun. Ya, bahkan tukang-tukang sihir itu dulu sangat dekat dengan raja. Ibaratnya kalau sekarang tangan kanannya raja. Ya, para raja-raja dulu itu di sampingnya ada tukang-tukang sihir yang handal. Bahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam, mereka itu belajar mulai kecil sampai tua. Ya, bayangkan ilmu sihirnya. Ya, mulai kecil belajar sihir sampai tua, kemudian mau mati berwasiat, ya carikan untukku anak muda yang aku akan wariskan ilmu sihirku. Ya, di sini menunjukkan bahwa sihir menyihir ini sudah lama terjadi dan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i, dikatakan di sini, man aqada 'uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahar wa man sahara faqad asyrak wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang membuat suatu buhulan, yakni ikatan-ikatan, ya kemudian meniup padanya seperti yang dilakukan tukang sihir, ya maka dia telah melakukan sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka dia telah berbuat syirik. Sedangkan barang siapa menggantungkan diri kepada suatu benda jimat, maka dirinya dijadikan Allah bersandar kepada benda itu. Ya, hadirin sekalian, artinya begini, kita menyandarkan kepada diri kita saja tidak boleh. Ya, misalnya seorang percaya diri tanpa disandarkan kepada kepercayaannya kepada Allah, maka sia-sia. Dia rugi fid dunya wal akhirah. Ya, percaya diri bangga bahwa dia akan bisa mengerjakan semuanya, ini tercela. Tidak boleh. Ya, percaya diri, ya. Ini percaya diri maksudnya gimana? Kalau dia percaya diri itu tanpa campur tangannya Allah, maka ini adalah kesesatan. Maka ini adalah kerugian. Manusia lemah, hadirin sekalian, tidak bisa mempercayakan dirinya sendiri kecuali bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah kamu harus percaya diri. La, kita katakan kamu percaya diri ya dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menggantungkan kepada diri sendiri yang lemah ini suatu hal yang salah. Bisa jadi dia akan stres, ya, menggantungkan dirinya sendiri. Maka gantungkan diri ini kepada Allah, gantungkan semua urusan ini kepada Allah. Fatawakkal 'ala Allah. Hendaklah kalian bertawakal kepada Allah. Gantungkan hidup ini kepada Allah. Insya Allah tidak akan stres, tidak akan bingung, tidak akan sedih, tidak akan sakit hati, hadirin sekalian. Tapi kalau manusia menggantungkan dirinya, semua urusan ya dia bebankan kepada dirinya, bisa stres dia. Karena manusia lemah. Apalagi menggantungkan kepada benda-benda mati, kepada jimat-jimat, kepada keris-keris. Tambah, hadirin sekalian, bisa gila manusia. Ya, benda-benda mati. Seorang menggantungkan hidupnya kepada benda mati. Bayangkan, barang siapa menggantungkan kepada sesuatu, maka dia ya dijadikan Allah tergantung kepada sesuatu itu. Ya, tapi kita alhamdulillah disuruh menggantungkan segala urusan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, serahkan urusan kepada Allah. Kita sudah usaha, kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hadirin sekalian, kata Nabi, jangan coba-coba meniup-niup ya seperti tukang sihir. Ya, barang siapa meniup-niup kemudian terjadi sesuatu, di situ ada campur tangan setan, maka dia telah berbuat syirik. Kemudian istilah sihir ini ada dua pengertian. Ya, sihir bisa jadi dengan bantuan dari setan, maka ini yang kita bahas ya.
yaitu yang hukumnya syirik akbar sampai kepada tingkat kekafiran, atau sihir dengan menggunakan sesuatu tanpa bantuan setan, maksudnya trik-trik, ya, penipuan-penipuan, hukumnya haram karena menipu pandangan manusia. Ya, hukumnya apa? Haram. Ya. Tetapi tidak sampai kufur, tidak sampai kufur, hadirin sekalian. Yang dibahas dalam kitab tauhid ini adalah sihir dengan bantuan dari setan. Ya. Kemudian dikatakan di sini, hadirin sekalian, pembagian sihir, ya, ditinjau dari dampaknya. Sihir dibagi menjadi dua macam. Yang pertama sihir hakiki, yakni sihir hakiki ini betul-betul sihir yang bisa melakukan perubahan dari wujud ke wujud yang lainnya, bisa membuat sakit, ya, bisa bahkan membunuh, ya, mengirim sihir, mengirim jin, kemudian jin itu membunuh orang, bisa jadi seperti itu. Tapi kita harus percaya tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mati. Kalau tidak, ya tidak bisa. Hadirin, cuma memang menyakiti, ya, sebagaimana ayat yang kita baca tadi itu, ya, yaitu jin-jin atau setan-setan pada zaman Nabi Sulaiman mengajarkan sihir kepada manusia-manusia sehingga mereka saling sihir menyihir. Ini sihir yang hakiki, jelas-jelas memang sihir. Ada yang kedua, sihir khayali, ya, sifatnya tipuan mata saja. Ya, sifatnya tipuan mata tapi tidak berwujud pada hakikatnya, tidak bisa membentuk suatu yang ada. Misalnya batu itu batu, tidak bisa tukang sihir itu mengubah batu menjadi menjadi emas, tidak bisa. Kecuali tipuan mata biasa, yaitu orang-orang yang tertipu, ya, dengan kelakuan tukang sihir itu. Padahal batu, tidak ada perubahan, tetap batu. Cuma orang lain melihat batu itu menjadi emas. Ini sihir khayali, ya, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Pertama dia berkhayal gitu, menyangka bahwa ular itu akan memakan dia. Ternyata sebetulnya bukan ular, tapi tali atau tongkatnya para tukang sihir. Cuma Nabi Musa kena pengaruh, ya, seakan-akan mau menyerang dia, seperti itu. Tapi kemudian hadirin sekalian disuruh tenang oleh Allah, maka selesailah. Ya, jadi orang yang beriman itu bisa jadi terkena, ya, tapi tidak lama. Ya, kemudian bisa bangkit lagi, ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sihir khayali. Nah, tentunya hadirin sekalian, orang yang berbuat sihir ini adalah kufur, ya, tidak manfaat sama sekali salatnya, puasanya, ya. Menyihir orang ini bisa kufur. Karena bantuan dari setan, dan setan itu biasanya tidak langsung memberi bantuan kecuali dengan syarat. Ya, syaratnya suruh kufur dulu. Ya, suruh kufur, beberapa syariat tidak boleh dia jalankan, seperti tidak puasa Ramadan, tidak sholat, atau menghina Allah, menghina Quran, ya, tulisan Allah diinjak-injak di kamar mandi, seperti itu, dilumuri dengan kotoran. Itu terjadi beberapa di negeri kita, di masyarakat kita. Ya, ketika meninggal dunia terbongkar semuanya. Selama ini dia ini dukun yang suka menyihir, hadirin sekalian. Ya, ini kufur hukumnya. Makanya para ulama tidak dituntut untuk dimintai taubat, langsung dihukum mati. Caranya Haddus sahir dorbatun bisaif, kata Nabi. Hukum bagi tukang sihir dipenggal kepalanya. Ya, dipenggal kepalanya karena dia menyakiti orang. Ya, kemudian pada zaman Umar dia mengirim surat kepada gubernur-gubernur, ya, agar ditangkap semua tukang-tukang sihir dan dihukum mati. Ya, sampai seperti itu. Dalam hukum Islam tidak laku tukang sihir, dukun-dukun tidak laku. Ya, ditangkap, dihukum mati, hadirin sekalian. Nah, dan itu terjadi beberapa kali, ya, pada zaman sahabat. Bahkan beberapa sahabat telah menghukum mati tukang sihir. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada hadis, ya, ijtanibus sab'al mubiqat
Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqqi wa aklu riba wa aklu mal yatim wa tawalli yawm az-zuhf wa qatful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Dikatakan di sini sihir ini adalah suatu yang apa? Menghancurkan, membuahkan kehancuran. Ya. Yang pertama apa? Dikatakan di sini jauhilah, Nabi mengatakan jauhilah 7 hal yang menghancurkan. Qalu ya Rasul wa ma hun? Wahai Rasulullah, apa itu 7 hal yang menghancurkan itu? Maka Rasul pertama kali mengatakan asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah dengan selainnya, berbuat syirik. Hadirin sekalian, syirik ini suatu kezaliman yang sangat besar. Ya, sebagaimana pernah Luqman menasihati putranya, diabadikan oleh Allah nasihatnya ini, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai putraku, jangan berbuat syirik, karena syirik itu kezaliman yang sangat besar. Ya, apapunlah bentuknya, hadirin sekalian, seperti al-istighasa bil amwat, minta kepada orang yang sudah mati, baik itu wali maupun tokoh. Ini tidak boleh. Ya, mengatakan ya wali fulani, ya syekh fulani, ishfini, sembuhkan saya, urzuqni, berikan saya rezeki. La, ada haram. Ya, ini bisa syirik. Minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana dia salat berbuat seperti ini? Tidak manfaat salatnya, hadirin sekalian. Makanya dakwah tauhid ini terkadang punya banyak musuh, terutama dari orang-orang yang dikatakan kaum tradisional, ya Islam abangan lah kalau di negara kita ini. Ya, ngaku Islam tapi masih apa? Berbuat syirik-syirik seperti itu. Ketika dinasehati marah, ya nggak terima, ya dituduh yang menasihati itu radikal, Wahabi atau apalah seperti itu. Padahal itu bahaya. Diingatkan jangan sampai ibadahnya dicampuri dengan apa? Kesyirikan. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dakwah tauhid fihi khusumah. Dakwah tauhid itu ada pertentangan. Ketika tauhid ditegakkan, ada permusuhan. Ya. Karena apa? Dakwah tauhid itu melarang manusia untuk menyembah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, berhubungan kepada jin. Itu yang tidak disukai, hadirin sekalian, oleh orang-orang awam. Sedangkan orang-orang awam itu pinginnya hubungan sama jin, atau kiai-kiai atau tokoh-tokoh hubungan sama jin, karena dia dimintai, ya kiai tolong saya ini kecurangan mobil, di mana mobilku sekarang ini, ya diberitahu dia, oh mobilmu di sini, kan gitu. Orang pingin cepat, kan seperti itu. Akhirnya kiai ini minta bantuan sama apa? Jin. Akhirnya hadirin sekalian, dan itu sudah bukan suatu hal yang rahasia lagi, ya, karena tidak ada yang bisa mengetahui yang gaib. Hatta kiai tidak ada kecuali Allah yang mengetahui yang gaib, kecuali bantuan daripada jin, setan. Itu yang tidak dibolehkan. Ya, kenapa tidak dibolehkan? Khawatir nanti orang itu ketagihan, ya, menyandarkan hidupnya kepada jin, bukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, dulu itu dicintai oleh kaumnya. Bahkan dia dijuluki as-sadiqul as-sadiqul amin, yang jujur, yang dipercaya. Digadang-gadang dia ini juga akan dijadikan pemimpin Arab. Ya. Tapi semuanya itu berubah menjadi kebencian. Bahkan Nabi ditawari, ya, ada Utbah bin Rabi'ah datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, apa yang kamu inginkan dengan dakwah tauhid ini? Pingin harta? Ya, kita akan kumpulkan seluruh hartanya orang Arab, kita berikan kepada kamu, ya, hatta asbahta aghnan nas fil Arab, supaya kamu menjadi orang yang paling kaya di Arab. Tapi tinggalkan dakwah tauhid ini. Apa maumu ya Muhammad dengan dakwahmu ini? Kamu ingin wanita?
Ya, enggak ada masalah ya Muhammad. Kita akan pilih setiap kabilah-kabilah wanita yang paling cantik dan nikahi. Nikahi semuanya, enggak ada masalah. Ya, subhanallah, tawaran hadirin sekalian. Tawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kamu dengan dakwamu ingin menjadi pemimpin, jadi raja, enggak ada masalah. Kita akan musyawarah dan kita akan tentukan kamu sebagai pemimpin Arab. Bayangkan. Ya, tapi ini jangan teruskan dakwah seperti ini ya Muhammad. Ini apa yang kamu bawa ini suatu hal yang besar, bukan masalah sepele. Ya, atau kamu dengan dakwah ini sakit ya Muhammad. Ini yang agak pahit rasanya. Sakit ya Muhammad kamu, enggak mampu berobat, enggak ada duit, enggak ada masalah. Kita akan bantu pengobatanmu gratis. Ya, kita akan carikan sebaik-baik dokter, sebaik-baik dukun mengobati penyakitmu sehingga selesai. Ya, Rasul mendengarkan dengan baik. Nabi luar biasa akhlak, enggak dipotong sama sekali. Didengarkan. Hadirin adab, ya akhlak anbiya, bukan langsung emosi, motong sebentar. Lah, bukan begitu Nabi. Dengarkan dengan baik. Nabi mengatakan, "Afaraghta ya Abul Walid?" Sudah selesai kamu, wahai Abul Walid? Selesai kamu, sudah cukup? Ya, sekarang giliran saya yang ngomong. Subhanallah, Nabi hadirin sekalian sabar ya dalam menghadapi dakwah. Dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an surah Fussilat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamim dan seterusnya itu. Kaget dia ini. Ya, Utbah bin Rabi'ah ini kaget. Langsung lemas badannya. Kemudian tangannya ditaruh di belakang begini. Apa yang kamu baca Muhammad? Apa ini? Bingung dia, hadirin sekalian. Ya, di situ ada kabar gembira, ada ancaman. Langsung dia kembali kepada teman-temannya. Apa ya Abul Walid? Apa yang kamu dapat dari Muhammad? Gimana kamu bisa menaklukkan Muhammad? Kok beda mukanya? Langsung dia mengatakan, ya kaum, biarkan orang ini sudah, jangan dihalangi. Sudah, jangan dihalangi. Percuma kalian menghalangi. Kalau dia berhasil, izzukum syarafukum. Ya, kalau dia berhasil, keberhasilan kalian. Kalau dia mulia, kalian juga ikut menjadi mulia. Kalau dia menjadi pemimpin Arab, kalian juga bangga. Apanya sudah? Luar biasa aku mendengar ini perkataannya, lahu sya'n. Ini ucapannya bukan ucapan biasa ini. Ya, bukan sihir. Ini bukan sihir. Aku tahu sihir bagaimana orang menyihir itu. Buhul-buhulnya, komat kamitnya aku faham. Ini bukan sihir. Dia bukan pendusta. Kalam jamil. Karena dia punya akal, pintar, hadirin sekalian. Ya. Tapi tadi itu mereka mendustakan. Karena Nabi membawa tauhid, dimusuhi Nabi, diperangi. Pengikut-pengikutnya disiksa. Ya, sampai Nabi hijrah, enggak mau hijrah. Kalau enggak mati Nabi. Ya, sampai seperti itu. Dakwah tauhid, tapi perlu. Dakwah tauhid ini perlu. Karena umat ini bisa jadi berbuat syirik lagi. Dan itu sabda Nabi sudah beliau sampaikan bahwa umat Islam ini akan terlibat kesyirikan. Wa in shalla wa shama wa zakka, walaupun dia salat, walaupun dia puasa, masih berbuat syirik. Bukan begitu? Hadirin sekalian, ada enggak ya umat Islam yang masih berbuat syirik? Ya, salat tapi pakai jimat, ya. Puasa Ramadan, kedukunnya lancar. Ya, supaya dilariskan dagangannya. Ada nggak kayak gitu? Ada, hadirin sekalian. Keyakinan itu banyak sekali di masyarakat kita. Ya, tatoyur, apa itu tatoyur itu? Beranggapan sial. Ya, terjadi sesuatu, sial. Ya, mau pergi kejatuhan cicak, waduh. Wah, nggak jadi ya. Ini tanda sial ini. Daripada saya pergi nanti terjadi sesuatu. Kejatuhan cicak, bayangkan, dipikirkan. Akhirnya enggak jadi apa? Pergi, maka dia tatoyur. Orang yang tatoyur syirik. Ya, waduh, ada burung gagak di atas rumah malam-malam. Berarti ada orang mati. Di antara kita mungkin ada yang mati, atau tangga kita atau apa, ada orang mati. Ya, gelas pecah, aduh, berarti sesuatu. Ya. Mau jodohan, sudah lamaran, terjadi. Di daerah saya, kampung saya, sudah lamaran. Suami udah ngasih uang, sudah ngasih ini.
Istrinya nggak tahu tanggal lahirnya calon suaminya ini. Setelah membuat undangan, dia tanya tanggal lahirnya, sama tanggal lahirnya Pak, calon istrinya ini, sama, dikembalikan semuanya. Dikembalikan semua, karena dianggap sial ini. Wah sial, wetonnya berbeda. Wetonnya itu sama, nanti ada sesuatu yang sial, tatoyur. Bayangkan, tasya'um, merasa pesimis. Terjadi. Padahal ibunya guru ngaji, bayangkan. Ngajarkan anak-anak ngaji. Ngaji Quran. Ini menunjukkan nggak cukup ngaji. Belajar, dipahami Al-Quran ini. Belajar tauhid. Di masyarakat kita kayak gitu. Masyarakat kita kayak gini, bagaimana punya pemimpin yang bagus? Banyak berbuat syirik, hadirin sekalian. Nah, itu yang terjadi. Ya, jadi pentingnya tauhid ini. Maka yang dikatakan di sini oleh Nabi Yang pertama syirik kepada Allah dan yang kedua sihir. Ya, kenapa diulang? Sihir bagian daripada syirik. Ini menunjukkan bahwa sihir ini dahsyat agar diperhatikan secara khusus karena nanti ada manusia-manusia yang bermain sihir di belakang. Ya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Bayangkan, banyak kayak gitu balas dendam. Saya mencintai dia, nggak taunya nikah sama orang lain. Oh, awas, pergi ke dukun. Pak dukun, ini memang kurang ajarin. Udah guna-guna aja, sihir aja. Akhirnya begitu, kasihan. Menyakitkan hadirin sekalian. Makanya tukang sihir ini hukumannya nggak disuruh taubat lagi sudah. Iya, ini disuruh taubat. Ya, kalau ini langsung penggal, diseret penggal kepalanya. Melanggar HAM lah, melanggar HAM. Ini ketentuan Allah, ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itulah kata Nabi. Kemudian yang ketiga, waqatlun nafs, yaitu membunuh. Jadi tadi itu diulangi lagi sihir. Padahal sihir itu bagian daripada syirik. Karena ini adalah suatu hal yang besar, hadirin sekalian diulangi lagi oleh Nabi bahwa sihir ini secara khusus bahaya. Ya. Kemudian waqatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq, yaitu membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Ya, begitu mudah sekarang ini orang membunuh ya dengan alasan-alasan yang sepele. Membunuh, dibayar, membunuh, luar biasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasnya jahannam. Ya, kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, marah dan mengutuknya, melaknatnya dan menyediakan bagi dia azab yang sangat besar. Jadi hadirin sekalian, membunuh orang muslim ya itu tidak boleh. Bahkan membunuh orang kafir juga tidak boleh. Ya, bisa menjerumuskan seorang muslim ke neraka jahanam. Kalau kafir itu kafir yang dilindungi oleh negara Islam, tidak boleh. Jangankan muslim, ya kafir zimmi tidak boleh. Kafir mu'ahad, kafir yang punya perjanjian damai dengan negeri Islam tidak boleh dibunuh. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa membunuh kafir mu'ahad yang memiliki perjanjian damai dengan umat Islam, ya, tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihatu jadu min masarati arba'ina aman. Padahal bau surga itu bisa tercium dari perjalanan 40 tahun sudah mencium bau surga. Ya. Jadi di sini haram hukumnya membunuh orang kafir yang punya perjanjian damai dengan umat Islam. Misalnya para duta-duta besar itu kan ada perjanjian damai. Mereka saling berikan manfaat ya, kedua belah negara ini, kedua negara bisa bermanfaat bisnis dan yang lainnya, tidak boleh dibunuh. Rasulullah juga bersabda ya dalam hadis Bukhari,
lan yazal mu'min fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman. Seorang mukmin senantiasa berada dalam kelapangan dalam agamanya selama tidak menumpahkan darah orang yang haram untuk dibunuh. Artinya dia masih aman, masih tenang, ya, selama tidak menumpahkan darah, selama tidak membunuh. Kalau sudah membunuh, sudah nggak tenang. Makanya tidak ada kejahatan yang sempurna. Biasanya pembunuh itu ketangkep aja, karena sudah beda sama Allah, dibuat hatinya tidak tenang. Ya, sudah seharusnya Allah memiliki janji-janji banyak untuk dia, tapi karena membunuh terancam neraka jahanam. Hadirin sekalian. Nah, itu terjadi di masyarakat kita, berita-berita kriminal sering, ya, sangat disayangkan. Padahal katanya orang Indonesia itu orang Melayu sopan santun, ternyata ngeri juga. Ya, terjadi pembunuhan, dibayar sekian membunuh, bayangkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dikatakan di sini kullu dzanbin asallahu an yaghfirah illa man mata musyrikan aw mu'minun qatala mu'minan muta'ammidan. Semua dosa masih mungkin untuk diampuni. Ya, kecuali orang yang meninggal dalam keadaan kondisi musyrik dan seorang mukmin yang membunuh mukmin yang lain dengan sengaja. Masih mungkin diampuni. Dosa apa saja, jangan putus asa, ya. Tapi kecuali membunuh, ini sangat susah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah bersabda, la zawalud dunya ahwan 'inda Allah min qatl rajulin muslim. Musnahnya dunia ini jauh lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Ya, gara-gara beda politik habis, gara-gara beda pendapat menghabisi lawannya. Ya, dunia politik kadang-kadang kejam. Makanya ada yang mengatakan politik itu kejam. Lihat politiknya. Kalau politik Islami tidak kejam, tapi kalau politik ini seperti politik Barat sekuler ini ya kejam. Tipu-tipu sudah. Suap menyuap, bukan sembunyi lagi di jalan-jalan sudah suap menyuap. Kayak kemarin tuh, suap menyuap, sudah nggak sembunyi-sembunyi lagi. Ya, seperti itu. Terus bagaimana seperti ini, hadirin sekalian? Ya, mengerikan sekali. Ya. Jadi hancurnya dunia ini, negara ini hancur masih ringan daripada matinya seorang Muslim satu orang. Ya, jadi pembunuhan ini memang suatu hal yang sangat besar, hadirin sekalian, dosanya. Dikatakan juga di sini oleh Ibnu Umar mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatuf bil Ka'bah wa yaqulu ma atyabaki wa atyaba rihiki ma a'dhamaki wa a'dhama hurumatiki walladhi nafsi Muhammad bin yadi la hurmatil mu'min a'dhamu 'inda Allahi hurmatan minki malihi wa damihi wa an nadhunna bihi illa khairan." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawaf di Ka'bah. Beliau berkata kepada Ka'bah, "Ya Ka'bah, ma'azamaki wa ma'atyabaki wa a'zama hurumatiki." Wahai Ka'bah, sungguh agungnya kamu, sungguh wanginya kamu ini. Ka'bah ya, Baitullah. Hadirin sekalian, siapa yang mau hancurkan Baitullah? Abraha dihabisi sama Allah dengan burung ababil. Ya. Nabi mengatakan, lihat Ka'bah, Nabi menangis dan mengatakan, ma'adhamaki wa ma ashaddu hurumatuki wa ma atyabu rihiki. Ya, begitu agungnya kamu, begitu mulianya kamu, begitu terhormatnya kamu, begitu wanginya baumu, ya Ka'bah. Wallahi, Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadi la mu'min ashaddu hurmatan minki. Orang mukmin satu orang lebih mulia daripada kamu. Nabi yakinkan itu. Orang mukmin lebih mulia daripada apa? Ka'bah. Hadirin sekalian. Ya, lebih mulia daripada Ka'bah. Sungguh kehormatan seorang mukmin lebih agung di sisi Allah daripada kehormatan semuanya, hartanya, darahnya. Ya, maka kita harus berbaik sangka kepada mereka. Lihat ajaran Nabi. Sangat tidak mau ada kezaliman. Ya, Nabi menginginkan umatnya ini damai. Tidak ada kezaliman, tipu menipu, tidak ada. Makanya Nabi ini pernah diundang oleh
orang musyrikin, ya semua diundang tokoh-tokoh Quraisy di rumahnya Abdullah bin Jada'an karena terjadi kezaliman, hadirin sekalian. Kezaliman. Apa itu kezaliman? Ada orang Yaman, bukan pedagang yang besar, pedagang kecil dari suku Zubaid, ya mungkin sekarang Zubaidi, begitu Zubaid, ya. Kemudian dagang di Yaman, di Mekah musim haji, sama Al-As bin Wa'il, seorang tokoh, ya orang kaya. Udah diserahkan barangnya, nggak dibayar. Allah, ini miskin orang Yaman. Ya, sudah bawa barang nggak banyak, nggak bawa uang banyak, sampai di Mekah diambil. Wah, yang ngambil siapa? Tokoh besar siapa yang berani? Al-As bin Wa'il. Langsung dia sedih, nangis dia. Apa yang dilakukan? Tapi dia nggak habis akal. Dia melobi orang-orang kuat, semuanya diam, nggak berani. Al-As, nggak bisa, kita nggak bisa ngelawan dia. Ini orang berpengaruh. Akhirnya apa? Dia menaiki Bukit Safa. Ya Quraisy, dia melantunkan syair kesedihan. Aku ini orang miskin dari Yaman, dagang, berharap dapat untung, nggak taunya barangku diambil, aku nggak dapat fulus. Keluarganya Nabi dari Bani Hashim mendengar. Kenapa orang kok teriak-teriak itu? Melantunkan syair, subhanallah, keluarga Nabi, keluarga mulia. Wallahi hadza la yajuz, tidak boleh. Hadza haram. Zalim haram, tidak boleh. Ini jahiliyah ini. Hadirin, waktu jahiliyah ini. Ini tidak boleh. Maka dia melobi orang-orang kuat, ayo lebih baik kita berunding. Ini di tanah suci tidak boleh seperti. Ya, tanah suci tidak boleh seperti kayak gini kezaliman. Akhirnya mereka berkumpul ya di rumahnya Abdullah bin Jada'an, rundingan. Sepakat tidak boleh dizalimi. Tidak boleh berbuat zalim siapapun, baik itu orang luar Mekah maupun orang Mekah. Kalau sudah sampai di Mekah tidak boleh berbuat zalim. Akhirnya apa? Al-As, kamu harus kembalikan barangnya atau kamu bayar. Kalau enggak urusannya besar. Bisa membunuh di antara kita. Udah harus kita sepakatin. Akhirnya mereka sepakat. Nabi ikutin perjanjian ini, hadirin sekalian. Apa namanya itu? Hilful Fudul. Namanya apa? Hilful Fudul. Nabi ketika di Madinah bercerita kepada sahabat, wallahi para sahabat, dulu waktu itu usia sekitar 35 tahun, belum jadi Nabi, aku pernah ikut perjanjian Hilful Fudul. Wallahi ini perjanjian luar biasa baik. Menolong orang yang berbuat zalim. Seandainya sekarang ini aku diundang oleh orang musyrikin, wallahi aku akan datang. Ini lebih baik bagiku daripada humurun ni'am, ontah merah. Nilainya tinggi ini, perjanjian ini. Ya, perjanjian yaitu apa? Menolong orang yang dizalimi. Ya, dizalimi, dibujuki, ditipu. Negeri kita ini miskin rakyatnya harus diam saja, nggak kuat, mau apa lagi? Tipu-tipu, sudah serius nyoblos ya, tapi ya sudah disetting semuanya. Kasihan hadirin sekalian. Ya, banyak penipuan-penipuan kezaliman di negeri kita ini. Ya. Maka ya Allah belum kabulkan hadirin sekalian. Insya Allah nanti ada perubahan-perubahan yang baik. Ya. Nah itu terjadi pada Nabi. Ini menunjukkan Nabi ini tidak suka orang berbuat zalim. Jangan berbuat zalim. Az-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu kegelapan nanti pada hari apa? Kiamat. Hati-hati. Az-zulmu lillah, zalim kepada Allah. Zalim kepada manusia, zalim kepada diri sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain karena sudah masuk waktu Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.